Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap pagi kuasa Tuhan selalu baru, selalu nyata dalam kehidupan kita. Ibadah kesekian kalinya kita harus bertatap muka via layar, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kita percaya ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan masih sediakan, yang Tuhan selalu sediakan untuk setiap kita. Seperti Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Mari kita sama-sama kita mau menyadari bahwa setiap kejadian yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah dahsyat, adalah ajaib. Kita tahu kalau beberapa hari yang lalu ada kejadian yang mungkin secara daging kita gak suka gitu, sedih gitu, tapi kita percaya, kita mau belajar untuk percaya bahwa kejadian yang Tuhan izinkan terjadi adalah besar, adalah dahsyat dan ajaib. Kita menyanyikan satu buah pujian, kita memuji Tuhan saat ini. Bapa, sungguh besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami, dan ajar kami Tuhan untuk percaya bahwa janjimu ajaib dalam setiap kami Bapa.
di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sama-sama katakan ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kehidupanku. Oh amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan atas kekuatan-Mu Bapa, akan janji-Mu Tuhan yang mengurapi setiap kami. Oh haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau Bapa, kami naikkan pujian bagi-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu, Allahku yang hidup. Engkau berkuasa Tuhan. Kami bermazmur bagi-Mu, kami bermazmur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya Tuhan, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Bapa atas kehidupan kami Tuhan besar, dahsyat Tuhan, ajaib Tuhan. Segala kejadian Tuhan yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini Tuhan, yang sedang melihat, menyaksikan Tuhan Yesus video online ini Tuhan, kami percaya ada kuasa-Mu termanifestasi atas setiap kami Bapa. Ada kuasa yang luar biasa atas setiap kami Tuhan. Kekuatan baru Tuhan Kau nyatakan atas keluarga lepas keluarga Bapa. Kami percaya Tuhan perlindungan yang daripada-Mu atas setiap kami nyata ya Bapa. Kau yang memberkati Tuhan Yesus ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kau yang ambil bagian Tuhan, dan kami percayakan semua yang ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mengurapi setiap kami, dan kami percaya mujizat demi mujizat terjadi Tuhan. Ada terobosan demi terobosan terjadi Tuhan lewat keluarga lepas keluarga Tuhan. Kau terus nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Kau nyatakan janji-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, kita menyanyikan satu buah pujian yang menyatakan dari utara ke selatan, ke timur, ke barat, nama Yesus sanjung tinggi, Allahku dahsyat. Nama Tuhan disanjung tinggi dimanapun kita berada. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau
setiap puji-pujian bisa menjadi bau harum di hadapannya Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pastikan setiap hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman ditaburkan dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat, sehingga buahnya manis dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau nyanyikan satu buah pujian yang mengatakan Tuhan adalah kekuatanku, bahkan saat badai menerpa kita tidak akan pernah goyah. Mari kita katakan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak
langit dari bumi Tuhan, demikian besar kasih-Mu ya Bapa. Dikatakan walaupun Tuhan badai menerpa dalam kehidupan kami tidak akan Tuhan pernah goyah, sebab ada Engkau beserta kami Tuhan. Kembali kami akan diteguhkan, kembali kami akan dikuatkan Tuhan oleh pendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Yesus setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat merema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih tadi Saudari Esther sudah memimpin puji-pujian, praise worship bagi kita semuanya. Tiba saatnya sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan merenungkannya bersama-sama pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang kekasih, sidang jemaat, kita akan buka di dalam Yohanes, dalam Mazmur ya, Mazmur pasalnya yang ke-23. Mari kita buka sama-sama Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, ini adalah Mazmur Daud. Dia jelas-jelas mengatakan sebagai seorang raja, dia mengakui ya bahwa yang menggembalakan hidupnya adalah Tuhan. Karena tadinya dia adalah seorang gembala waktu dia masih kecil. Tetapi sekarang dia menjadi raja dan dia katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku sehingga aku tidak akan kekurangan apapun, saudara. Kita mau renungkan pada pagi hari ini, apakah sekarang posisi kita ini sudah menempatkan Tuhan sebagai gembala kita? Dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala kita. Kita harus mengakui itu, kita harus menyadari itu, bahwa kehidupan kita ini perlu ada yang memimpin. Dan pemimpin kita itu adalah Allah, junjungan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita adalah domba-dombanya dan dia adalah gembalanya. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai gembala Tuhan Yesus, maka jadilah domba yang baik, saudara-saudara. Ayat yang kedua dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, inilah kalau kita sebagai domba dan Tuhan Yesus adalah gembalanya, maka kehidupan kita itu selalu di bawah kontrol gembala kita. Gembala kita itulah yang akan melihat keberadaan kita, saudara-saudara. Karena di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi jelas sekali, gembala itu akhirnya di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menyatakan, akulah gembala yang baik. Nah, saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya kita untuk kembali melihat hal ini. Kita sebagai sidang jemaat, sebagai domba-domba milik Tuhan, tetaplah menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus itu sebagai gembala kita yang baik, saudara-saudara. Nah, kita akan masuk ke ayat yang keempat, dan ayat ini akan yang secara khusus akan kita renungkan, saudara-saudara. Demikian bunyi ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, domba-domba itu ketika digembalakan,
di padang rumput yang luas ya pada masa itu kadang-kadang gembala itu, domba-domba itu akan masuk ke dalam lembah-lembah begitu, saudara-saudara sekalian. Tapi domba-domba ini domba-domba ini tetap di dalam pengawasan daripada gembala itu. Dan kalau ada domba yang sampai masuk ke dalam tempat-tempat lembah-lembah yang kelam, yang sunyi begitu, gembala ini akan terus memantau, dan kalau ada yang mengganggu, entah itu singa-singa hutan, entah itu mungkin ada serigala atau ada apapun, itu gembala itu memegang tongkat dan memegang gada. Gada itu adalah satu semacam pentungan begitu ya, pukulan yang kira-kira setangan saya begini. Itu akan dilempar begitu kalau dari jarak jauh ya. Kalau ada yang mengganggu, ya tongkat itu juga akan menarik domba itu. Kalau mungkin dia di lembah yang kelam itu dia terperosok atau kenapa-kenapa, saudara-saudara. Itulah gembala, saudara sekalian, yang digambarkan di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Namun saudara, yang perlu kita lihat sekarang adalah bahwa gembala ini akan memproteksi domba-dombanya selama domba-domba itu masih ada di dalam areanya begitu, saudara-saudara ya. Selama domba-domba itu masih ada di dalam lingkupan dari gembala itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, betapa kita juga sebagai domba-domba milik Tuhan, kita harus tetap berada di dalam pengawasan gembala itu. Jangan sampai kita lari dari area gembala itu sendiri. Jangan sampai kita lari dari Tuhan. Jangan sampai kita mencari jalan kita sendiri. Jangan sampai kita pergi menurut keinginan kita sendiri. Jangan sampai kita hanya melakukan apa yang ingin kita lakukan dan kita meninggalkan area yang menjadi area gembala itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Karena kalau sudah lepas daripada area gembala itu, saudara, maka kita akan menjadi domba yang tersesat. Kita akan menjadi domba yang terhilang, saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya, sidang jemaat semuanya, walaupun kita tidak lagi, untuk sementara waktu tidak lagi beribadah bersama-sama di gereja, ya, kita ada di rumah tangga kita masing-masing, tapi saya percaya bahwa kita tetap ada di dalam posisi di mana ada dalam pengembalaan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Jangan ada di antara kita yang lemah. Jangan ada di antara kita yang undur. Jangan ada di antara kita yang mau mengikuti jalan pikirannya sendiri, jalan hidupnya sendiri yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama tetap ada dalam lindungan Tuhan itu, saudara. Karena sekarang ini adalah saat-saat di mana COVID-19 ya, sekarang sedang merajalela begitu. Saat ini kita sedang berjalan ya, dalam tanda kutip ya, dalam lembah kekelaman. Kekelaman oleh karena COVID di mana-mana, saudara. Kita sedang berjalan di lembah itu. Tapi Tuhan adalah gembala kita yang baik. Jangan takut, saudara-saudara sekalian. Walaupun dalam lembah kekelaman, selama kita masih tetap tinggal di dalam Tuhan, saya percaya proteksi Tuhan atas kita semuanya. Ayat ini ya, kita tidak takut bahaya, saudara. Itu akan terjadi bagi kita semua. Perlindungan Tuhan, gada Tuhan, tongkat Tuhan, kuasa perlindungan, pemeliharaan Tuhan atas kita. Itu akan tetap terjadi, saudara-saudara sekalian. Ya. Karena Tuhan memberikan solusi kepada kita, ya, untuk kita bisa mengatasi bagaimana ketika kita ada berjalan dalam lembah lembah kekelaman itu, saudara. Ya. Solusinya adalah kan tadi kita harus ada di dalam pengembalaan itu, yaitu dalam pengawasan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga solusinya lagi adalah di dalam kehidupan kita sebagai manusia, saudara, yang ada di atas muka bumi ini. Tentu kita juga harus mengikuti alam yang sedang ada sekarang ini. Kita harus mengikuti juga apa yang disampaikan oleh pemerintah,
yaitu protokol kesehatan, ya. Itu juga akan menjaga kita untuk kita bisa juga melewati lembah kekelaman ini, saudara. Ya, karena domba itu juga harus menjadi domba yang pintar, saudara. Domba itu dipelihara oleh Tuhan, tapi domba itu juga jangan menjadi domba yang bodoh, saudara. Tapi harus menjadi domba yang pintar, ya. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara semuanya adalah jemaat yang smart, jemaat yang pintar, ya, jemaat yang rohaninya sudah bertumbuh, sehingga walaupun kita dalam lembah kekelaman, saudara, seperti sekarang ini ada COVID, mungkin kita juga ada pengaruh-pengaruh di dalam kehidupan kita setiap hari, tapi kita pintar, ya. Kita tahu menjaga diri kita. Pertama, kita tahu siapa Allah kita, siapa gembala kita. Kita yakin dengan iman kita bahwa Tuhan memelihara kita. Tapi di satu sisi juga dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, kita juga harus menjadi jemaat yang pintar, harus menjadi manusia yang pintar. Kita menjaga kesehatan kita sesuai dengan apa yang dikatakan pemerintah, karena pemerintah itu adalah hamba Allah, yaitu kita harus mentaati yang namanya protokol kesehatan, saudara-saudara. Ya, apalagi sekarang memasuki new normal, ya. Saya percaya kita semua sedang menyesuaikan diri untuk kehidupan yang demikian, ya. Tahukah saudara-saudara bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya, selama kita masih menjadi domba-dombanya Tuhan, itu semua ada di dalam penglihatan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Terlebih saudara-saudara, sebagai sidang jemaat GKSI Harapan Jaya, kita tahu, saudara, bahwa hari Kamis yang lalu tanggal 4 Juni, ya, boleh dikatakan Tuhan luaskan untuk gereja kita mengalami yang namanya kebakaran. Ketika di sebelah gereja kita itu, beberapa 3 blok sebelah gereja kita, yaitu Indomaret di lantai 2-nya kebakaran, dan ternyata menghanguskan juga gereja kita di lantai 2-nya, saudara-saudara. Tapi saudara, walaupun peristiwa ini seperti ada dalam lembah kekelaman, saudara nggak usah takut, saudara. Amin, saudara-saudara. Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa gadanya dan tongkatnya, bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bahwa pemeliharaan Tuhan kepada kita tidak ada habis-habisnya. Kasihnya kepada kita tidak ada habis-habisnya. Walaupun gereja kita harus mengalami seperti itu, saudara, kita minta ampun kepada Tuhan. Tapi kita tetap berterima kasih. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa semuanya menjadi baik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, saudara-saudara, dalam lembah kekelaman sekalipun. Saudara, sedikit kesaksian. Ketika peristiwa itu terjadi, Ibu Tri, saudara, dia berusaha membuka pintu walaupun dia tahu dia tidak pegang kunci, saudara. Sementara api sudah mulai menjalar. Dia hanya berpikir bagaimana dia ingin menyelamatkan barang-barang, alat-alat musik dan sebagainya yang ada di lantai 2. Dia tidak pegang kunci, tapi dia ingin membuka pintu itu, walaupun memang secara ini mustahil, ya. Dia berusaha membuka pintu itu kesaksian yang saya dengar kemarin. Tapi ketika dia sedang membuka pintu itu, memang pintu itu tidak terbuka, saudara, karena dia tidak pegang kunci, saudara. Lalu dia mendengar suara, "Inilah waktuku," katanya. Ketika dia mendengar kata "inilah waktuku", dia langsung berhenti. Dia langsung terdiam dan dia tidak melanjutkan lagi untuk membuka pintu, saudara. Itu, saudara, ada pesan Tuhan seperti itu untuk gereja kita. Inilah waktuku. Makanya kemarin ketika kami rapat, saudara, rapat pengurus, saya juga sudah bilang, inilah waktuku. Begitu dalam sekali maknanya. Yang waktu Tuhan untuk Tuhan berbuat apa kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah Tuhan akan berbuat sesuatu yang baik bagi kita semuanya, saudara. Waktu Tuhan untuk membangun kita, memperbaiki kita, untuk membuat kita menjadi semakin indah, saudara. Semakin dipoles kita, saudara-saudara sekalian. Kita percaya itulah waktu Tuhan. Tuhan akan memberikan kita
hal-hal yang bersifat jasmani, yaitu mungkin gedung yang semakin baru, karena selama ini kita selalu merasa khawatir, ini gedung ini kapasitasnya sudah semakin kecil untuk kita beribadah, sementara saudara-saudara semakin bertambah dan kita mengkhawatirkan konstruksinya dan sebagainya. Saya juga tidak tahu ya seperti itu, tapi mungkin ini adalah salah satu cara juga. Tapi apapun itu saudara-saudara sekalian, kita percaya bahwa dalam lembah kekelaman kita adalah domba-domba milik Tuhan. Gereja kita sebagai sidang jemaat gereja kita sidang jemaat gembala agung kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan takut saudara-saudara sekalian, tetap berdoa. Kita harus menjadi jemaat yang pintar. Kita tidak mau diintimidasi oleh perkataan, oleh apapun itu yang kita dengar atau timbul dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tidak, saudara-saudara. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan kita. Ya, saudara-saudara, kita tidak akan dilemahkan oleh apapun juga. Tapi saya merasa dengan adanya peristiwa kebakaran itu, saudara, kita semakin erat hubungan kejemaatan satu dengan yang lain. Saya begitu bangga ketika peristiwa itu terjadi. Semua jemaat datang, saudara, ya, kecuali memang ada 1-2 oleh karena faktor usia, oleh karena faktor tidak tahu, ya, mereka tidak datang. Tapi boleh dikatakan 90% jemaat datang, saudara-saudara sekalian. Itu luar biasa. Itu semakin mengikat kita sebagai jemaat Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada Abraham, saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-15, kalau boleh kita lihat, saudara, di Alkitab kita. Kejadian 15 ayat yang ke-1, firman Tuhan berkata begini kepada Abraham. Ketika Abraham saat itu dia belum mempunyai keturunan, ya. Dia belum mempunyai keturunan. Tuhan berkata kepada Abraham, "Janganlah takut, Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Nah, penyertaan Tuhan kepada Abraham. Abraham adalah bapa orang percaya. Jangan takut, akulah perisaimu. Saya percaya firman kepada Bapak Abraham ini, dia adalah Bapak orang percaya, dan kita adalah orang percaya itu, saudara. Itu juga berlaku untuk anak-anaknya, ya kan? Bapak kita kan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai, kan begitu, saudara-saudara. Firman kekuatan Tuhan kepada Abraham itu juga berlaku untuk kita sebagai keturunan Abraham, saudara sekalian, ya. Puji Tuhan bahwa Tuhan berkata, "Jangan takut, akulah perisaimu," saudara. Jadi pada pagi hari ini, saudara-saudara, tetaplah kita bersemangat di dalam Tuhan, ya, saudara. Kita mau buka di dalam Roma pasal yang ke-8, saudara. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, saudara, kita tahu sekarang kan bahwa Allah turut bekerja. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Kita tidak melakukan sendiri, tapi Allah turut. Di situ dikatakan. Puji Tuhan. Amin, saudara-saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam suka, dalam duka kehidupan kita, dan kehidupan gereja kita, dalam masa-masa kelam, dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang, kita percaya bahwa kita tidak sendiri karena Allah bersama dengan kita. Allah yang kita kenali dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Dia bersama-sama dengan kita. Karena dikatakan bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita yakin dan percaya bahwa Allah akan turut bekerja. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita berdoa. Kita berusaha apa yang bisa kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan ini. Tapi segala keterbatasan kita itu, kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyempurnakannya. Amin, saudara-saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara sekalian.
Justru dengan keadaan yang kita alami sekarang, musibah yang kita alami sekarang, kita percaya bahwa Allah, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak tinggal diam, saudara. Ya, Dia akan bekerja bersama-sama dengan kita dan untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya betapa kita perlu meningkatkan kasih kita kepada Tuhan, saudara. Kita perlu lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita mencurahkan apapun yang kita kerjakan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan saja, saudara-saudara. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Oh, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak usah takut kehilangan apapun, saudara. Dunia ini fana. Harta di dalam dunia ini memang bisa lenyap. Kita tidak usah takut. Tapi kalaupun kita bergumul untuk renovasi ruko kita, itu semata-mata karena kita ingin kita bisa beribadah kembali di tempat di mana kita beribadah. Bukan pergumulan yang ringan ketika Tuhan membuka jalan dan memberikan ruko itu kepada kita. Dan sekarang, seperti yang tadi kesaksian, bahwa Tuhan akan memulai sesuatu bagi kita semuanya. Waktunya Tuhan, saatnya Tuhan, kita akan mengikuti saja apa yang Tuhan mau, saudara. Ya, Tuhan di depan dan kita di belakang. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau baca lagi satu ayat, yaitu di dalam Ibrani, saudara. Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Maaf, saudara. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai domba-domba milik Tuhan, Tuhan gembala kita, firman Allah mengatakan, mari kita semua, ya saudara-saudara sekalian, jemaat bahkan mungkin siapapun yang mendengarkan renungan ini, saudara, mari kita semua dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan, saudara sekalian, ya, karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang maha pengasih bagi kita semua. Dengan penuh keberanian, mari kita sama-sama, saudara, datang menghampiri Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia, saudara. Untuk apa? Kita meminta pertolongan tepat pada waktunya. Dan kita percaya Allah itu bukan Allah yang terlambat, semuanya tepat pada waktunya. Dia akan menyediakan bagi kita, Dia akan menolong bagi kita, bagi gereja kita, bagi kehidupan kita, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan demikian kita sebagai domba-domba milik Tuhan, kita tidak usah lagi takut dengan masa depan kita, bahkan takut sekarang ini, saudara, dengan apa yang sudah terjadi. Gak usah takut, ya, kita bersuka cita, saudara-saudara sekalian, luar biasa, ya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi kita semuanya. Yang penting kita tetap rendah hati, kita tetap merendahkan diri juga di bawah kaki Tuhan, bersahati bersama-sama, saudara, ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita kembali kepada Mazmur 23 ayat yang keempat tadi. Jadi, saudara, saya mau bacakan lagi ayatnya, yaitu bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semuanya. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tahu apa yang sedang kita alami sekarang, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Tetap semangat, saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan, tidak kendor, tapi justru, saudara sekalian, semakin kita sepertinya mengalami kesulitan, justru di situ, ya saudara, kita semakin bertumbuh, kita semakin bersemangat, ya. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya yang ada di rumah, setiap keluarga yang sudah mengikuti, dan siapapun yang mendengarkan ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita akhiri, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Ya lama yasi, ya lama yasi, ya lama yasi, ya lama yasi, lama ya takana karalamu. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Ya lama ya sikina karalama lama ya sikina karalama. Mari saudara-saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, domba-dombamu. Ya lama ya sikina karalama ya takana karalama takana karalama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Apapun di dalam dunia ini bisa hilang, tapi firman-Mu adalah kekal selama-lamanya. Tidak ada satu titik pun, satu nokta pun, satu kata pun, satu janji pun di dalam firman-Mu Tuhan yang berubah. Semuanya akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kami berpegang kepada firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah gembala kami, yang melindungi kami dari segala mara bahaya, yang menjaga kami ketika kami berjalan dalam lembah kekelaman, yang selalu menyertai kami di masa-masa sulit kami ini Tuhan. Sekarang kami bersuka cita karena kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami, bekerja bersama-sama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas apa yang sudah kami alami Tuhan. Untuk selanjutnya ya Tuhan, kami hanya datang kepada kasih karunia-Mu, memohon Tuhan belas kasihan-Mu. Kami percaya Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Engkau yang akan Tuhan menyelesaikan segalanya yang terbaik, terindah bagi kami jemaat-Mu Tuhan. Gedung gereja kami Tuhan, yang pada saat ini dalam keadaan rusak ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang akan tolong kami Tuhan, karena Engkau melihat kemampuan kami yang sangat terbatas ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan melakukan dengan cara-Mu yang ajaib bagi kami semuanya. Tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya itu ya Bapa. Kau yang mendengar setiap doa-doa kami umat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, kami serahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau menolong bangsa kami. Biar Tuhan, bangsa ini boleh tetap teguh berdiri ya Tuhan. Boleh tetap damai sejahtera ya Tuhan. Segala pergumulan bangsa ini Tuhan Yesus, Kau menolong. COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami, negara kami Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa ada pada-Mu Tuhan. Kau yang sanggup ya Tuhan menolong bangsa ini dan meredakan semuanya ya Tuhan. Menjaga, memelihara setiap umat-Mu ya Bapa. Berkatilah, pimpinlah, berikanlah hikmat kepada Bapak Presiden kami Jokowi beserta semua pemerintahan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Doa kami Tuhan untuk setiap umat-Mu ya Tuhan, untuk setiap jemaat-jemaat di rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati jemaat-Mu Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, bahkan kemenangan menjadi milik bagian kami jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang diusahakan oleh keluarga-keluarga untuk menghidupi kehidupannya setiap hari, kami berdoa biarlah kami percaya Tuhan yang akan memberkati dan mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa pribadi ya Tuhan yang sudah mulai memberikan berkat-Nya Tuhan untuk renovasi gedung kami.
Kami tidak bisa membalas mereka, tapi kami percaya Tuhan, kami doakan biarlah Tuhan yang mengenal mereka, Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda ya Tuhan. Dan berikut-berikutnya ya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk penyelesaiannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pada siang hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat Tuhan dan itu menjadi bagian kita. Mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadah online ini. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selesai sudah ibadah online kita. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih.